Ya, kembali lagi di podcast Kapal Aja bersama kami berdua, Oza Rangkuti dan juga Aisyah tiba. Bengong tadi barusan. Bener, gue lagi mikirin besok gue mau padel sama itu. Ibu besok padel? Iya, sama ibu-ibu. Siap, ibu-ibu siapa? Itu istrinya Bang Uus. Oh besok? Bang Pras. Boleh makan kan? Boleh. Ini loh, kerupuk tongseng. Dari nyokap gue dikirimin. Masih ada tuh yang ini? Ini doang. Udah tadi kan penuh. Thank you mama. Makanin. Ya kan, yuk kenapa nggak makanan juga ada di sini? No. Udah cabut. Setengah deh. Mau balikin. Enggak, jadi makan lagi ya, Yami belum dapet soalnya. Ya udah yuk makanin. Udah yuk. Udah. Jadi yang kita kan banyak konflik-konflik kecil yang kita nggak tahu nih sebenarnya siapa yang benar dan siapa yang salah gitu, ya kan? Kayak masalah festival musik yang kita ceritain di Cing Abdel gitu kan? Iya. Kenapa? Nggak apa, ada semut. Nah karena kita nggak tahu gimana cara menengahinya, kita akan tanya kepada AI siapa yang salah sebenarnya di konflik-konflik itu. Wah. Iya. Oke. Coba ya kita. Dia udah bisa ngobrol sekarang, jadi Ini yang bayar ya? ChatGPT Premium. Oh, Mi nggak bisa ngobrol karena nggak bayar? Bisa juga, tapi ada batasnya. Berapa kali doang gitu. Halo, ChatGPT. Halo Oza, apa kabar? Ada yang mau kita bahas hari ini? Mari kita bikin sesuatu yang lucu. Gak ada, kini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi lu jawab aja selayaknya temen gue gitu, oke? Oke, siap. Kita ngobrol santai aja ya, kayak lagi nongkrong di warung kopi. Jadi ada Ya. apa? Ya udah, lempar aja deh topik random. Gue siap nanggepin kayak temen yang nggak pernah habis bahan obrolan. Mau ngomongin hal absurd, serius, atau sekadar curhat? Hajar. Kayaknya di tongkrongan gak pernah ada orang ngomong kayak gitu deh. Biasa aja, kayak ya udah lu santai aja, lu gak usah terbebani. Kita relax aja hari ini, oke? Hahaha, siap. Oke, gue santai banget nih sekarang. Jadi ya udah, kita ngobrol aja kayak lagi duduk di angkringan, nggak usah mikir berat-berat. Ada apa nih yang mau diomongin? Oke, nih gua sama istri gua Aisyah hari ini, lu belum pernah gue kenalin. Jadi ini coba lu sapa istri gue dulu tolong. Wah, halo Aisyah. Seneng banget akhirnya bisa kenalan. Semoga hari ini santai, seru, dan banyak ketawanya bareng ya. Thank you. Jutek. Sama-sama Aisyah. Kalau ada apa-apa, kita ngobrol santai aja ya. Kayak teman lama yang baru ketemu lagi. Iya, udah kayak teman. Oke. Gak usah diulang-ulang itunya. Nah, jadi gini nih, ChatGPT, gua sama Aisyah itu ada beberapa masalah-masalah kecil yang kita butuh pendapat pihak ketiga untuk nentuin sebenarnya siapa yang salah, dan kita ngerasa lu mungkin sosok yang tepat nih untuk kita tanya nih. Jadi kita mau tahu pendapat lu tentang itu gitu. Siap nggak lu? Siap banget. Gue bakal jadi juri netral di sini. Kalian lempar aja masalahnya, gue bakal kasih pendapat yang jujur dan santai. Ayo, ceritain. Oke, boleh bagi pantun dulu satu? Boleh dong. Oke, dengerin ya. Ke pasar beli kain tenun, sekalian jajan mangga harum manis. Kalau ada masalah kecil, tenang aja. Yang penting habis ini tetap romantis. Bagus. Oke, pertama nih, lu dengerin ya. Jadi, gue sama Aisyah itu suka ke festival musik gitu. Nah, ketika kita di sana, selera musik kita kan beda. Jadi kadang dia tuh mau nonton band yang A, sedangkan gue mau nonton yang B gitu. Nah, menurut dia, festival musik tuh harusnya bareng-bareng terus gitu. Kita harus nentuin mana yang mau ditonton. Tapi menurut gue ya nggak apa-apa misah-misah. Toh ini cuma festival, ntar juga bareng lagi pulangnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita misah selama 1 atau 2 penampilan band gitu. Sebelum lu jawab, lu paham nggak perkaranya apa? Gua paham kok masalahnya. Intinya kalian beda selera band, terus debat soal nonton bareng terus atau boleh misah sebentar. Gue udah nangkep nih. Siap kasih pendapat.
Oke, menurut lo yang bener itu apakah suami istri harus bareng terus di festival musik atau kayak ya nggak apa-apa lah bisa-bisa setengah jam gitu, ntar juga bareng lagi. Menurut lo gimana? Menurut gua, nggak apa-apa banget sih misah sebentar. Festival itu kan seru karena banyak pilihan dan masing-masing bisa nikmatin favoritnya. Nanti juga ketemu lagi, pulangnya bareng, malah bisa cerita band masing-masing. Jadi kompromi dikit nggak masalah, yang penting serunya tetap bareng kan? Iya, counter dia. Tapi kan festival itu tentang kebersamaan gitu loh, bukan nonton sendiri-sendiri, ngerti nggak? Ngerti kok, kebersamaan itu penting banget. Tapi justru karena kalian bareng di satu acara, misah sebentar itu kayak kasih ruang buat masing-masing, tapi nanti cerita bareng lagi. Jadi kebersamaannya tetap dapet, justru bisa makin seru karena kalian punya pengalaman beda yang bisa dibagi. Yuk, udah nge-brief, nggak? Lu udah go brief belum sebelum ini? Belum kan? Belum di brief. Tapi gue kan temennya kalian sekarang, jadi gue kasih pendapat jujur. Tapi apapun itu, yang penting kalian senang bareng, ya kan? Tapi kan banyak orang-orang yang gue tanya di luar kalau malah aneh kalau suka misah-misah sendiri. Yang penting tuh rame-ramenya, karena teman-teman gue, teman-temannya Oza juga setuju kalau mendingan rame-rame dibanding sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau rame-rame itu, ya seru juga sih. Apalagi kalau semua seleranya sama. Tapi kalau selera beda, ya misah sebentar bisa jadi win-win, biar semua dapet yang mereka suka. Yang penting habis itu ketemu lagi, dan bagian rame-ramenya tetap ada. Jadi mungkin dua-duanya bener, tinggal gimana bagi waktunya aja. Uninstall. Oke. Jangan. Gak usah ikutan semuanya. Itu tadi kita berdua doang ngobrolnya maksudnya. Siap. Siap. Jadi gitu mulu yang dia emang afirmatif banget dia orang. Oke, kita ke masalah kedua. Oke, kita masuk ke masalah kedua ya. Siap? Siap banget. Yang Gue denger. Oke, lanjut aja. Gue siap dengerin masalah kedua. Let's go. Oke, jadi gue itu suka. Yuk mau ngapain? Ambil kentang. Kan ini freestyle. Oke. Sorry ya. Pulang ya GPT ya, siap ya. Oke, gue siap banget. Santai aja, gue nungguin cerita kalian. Ayo, mulai lagi. Oke, jadi gini. Gue itu suka males ngikutin cerita orang lain yang gak ada hubungan sama gue atau gak ada hubungannya sama istri gue gitu. Tapi kadang kalau misalkan istri gue lagi cerita tentang orang lain nih, misalnya kayak, sayang, masa si ini gitu, masa si itu bla 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 bla. Gue suka males nyimaknya. Nah, sedangkan menurut dia nggak boleh suami istri tuh harus ngomongin barang yang gini-gini. Sedangkan menurut gue nggak mau, aku nggak mau ngomongin orang gitu. Dia bilang ya ini harus diobrolin. Tapi menurut gue kayak ya kita nggak usah ngomongin orang lain lah gitu. Menurut lu yang bener yang mana nih, gue atau istri gue? Menurut gue, dua-duanya ada benernya. Nggak bisa gitu. Nggak, lu harus pilih pihak, gue atau istri gue. Oke, kalau harus milih, gue bakal condong ke Aisyah. Karena kadang cerita orang lain itu bisa jadi bonding, kayak update gosip tipis-tipis yang bikin kalian lebih dekat. Tapi mungkin lo bisa kasih batasan waktu biar nggak berasa terlalu lama. Nah, menurut tuh batasan waktunya berapa tuh idealnya? Biar nggak terasa capek, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit aja. Cukup buat update, tapi nggak sampai bikin lo pusing, jadi win-win. Jangan uninstall. Gue setuju sama lo. Lo ngerti kan maksud gue kayak, maksudnya ini buat ngobrol aja, buat pembelajaran juga, ngerti nggak, biar bonding kita dekat juga. Iya, gue ngerti banget kok. Ini bukan sekadar ngomongin orang, tapi kayak bentuk saling connect aja. Jadi ya kalau gitu, setuju deh sama lo juga. Ini buat makin dekat, bener banget. Oke. Satu sama nih yang, kalau kita satu sama nih berarti. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Nggak ada satu lagi. Ini sama makan nggak apa ya? Iya nggak apa-apa. Kan ini kan kita mau tahu pendapatnya dia gitu. Iya. Yuk lah, mau beli warteg depan. Oke, ada satu masalah lagi nih. Oke, gue siap dengerin. Bioskop, Yang satu lagi. bioskop. Ayo, lempar aja masalahnya. Gue siap kasih pendapat. Oke, jadi kalau kita nonton bioskop itu, Aisyah tuh sukanya kayak datang tuh mepet-mepet banget ke filmnya udah mulai gitu. Bahkan kadang filmnya udah mulai dia masih mau beli popcorn dulu gitu. Sedangkan gue sukanya kalau di bioskop itu kita datang cepet gitu. Nah, menurut
Aisyah, kayak ngapain datang cepet-cepet, kan di awal cuman iklan-iklan film lain doang sama kayak Dolby Digital gitu-gitu. Nah menurut gua kayak itu bagian dari hiburannya juga. Kita sebelum nonton film tuh kita nonton trailer film lain dulu. Itu tuh gue juga suka bagian itunya. Jadi gue selalu nyuruh buru-buru untuk masuk ke bioskop supaya bisa lihat iklan-iklan. Nah menurut dia iklan-iklannya itu nggak penting gitu. Nah menurut lu lebih condong ke gua apa ke Aisyah? Gua bakal condong ke lo sih. Karena trailer itu bagian dari pengalaman nonton yang seru, bisa kasih gambaran film lain, terus bikin antusiasme naik sebelum film utamanya mulai. Jadi, mendingan datang lebih awal sih, biar semua bagian dinikmatin full. Iya kan? Iya bener kan? Jadi biar bisa dapat pengalaman nonton yang lengkap, dari iklan sampai film, itu juga bikin nonton makin asik. Jadi, lo menang di yang ini. Ada lagi nggak yuk? Yuk ada nggak? Yuk ada lagi nggak? Belum kepikiran sih. Boleh nggak cerita? Boleh coba cerita. Cerita yang Kalau ada lagi, gue siap kok. Oke, bentar. oke. Oke. Pakai mic itu juga. Gue tunggu, santai aja, nggak kemana-mana kok. Jadi, yuk mau makan juga kan? Iya. Oh, sorry tadi salah. Jadi, Oza tuh suka ngelarang gue kalau ada sesuatu hal, misalnya nih di bandara, tiket gue tiba-tiba ketukar sama orang lain gara-gara salah orang bandaranya gitu. Nah, Oza tuh suka ngelarang gue untuk nge-confirm kayak, Mbak ini kenapa sih, kan saya udah bla 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 bla. Dia kayak mendingan emosi gue tuh ditahan aja, harus tetap baik-baik. Tapi dia nggak mau ngomong itu ke orang lain gitu. Jadi kayak dia suruh nahan emosi gue dibanding gue ngeluarin emosi gue gitu loh ke orang lain. Kalau ke Oza sendiri mah nggak apa-apa. Menurut lo itu salah apa enggak? Menurut gue, wajar sih kalau lo mau konfrontasi yang sopan, apalagi kalau memang salah mereka. Jadi selama lo bisa ngungkapin dengan tenang, nggak salah kok. Mungkin Oza maksudnya biar gak makin ribet, tapi kalau lo tenang dan jelas, justru bisa bikin masalah cepat beres. Jadi menurut gue, nggak salah kok. Nggak usah pakai dia. Oh, bentar ya. Istirahat. Oke, siap. Gue tunggu aja, istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi kalau udah siap ya. Kalau Mi kan nge-confirm lebih kayak, ya Mbak, yang profesional lah. Iya, benar. Dia menang yang ini. Menang kan, dua-dua. Ya, Dua sama. Apa berarti yuk setelah ini, yuk bakal berubah gak? Misi nggak ya? Ya kita nggak perlu melaksanakan hidup kita berdasarkan dia juga. Ini kan kita pendapat aja gitu. Tapi menurut itu yang gosip. Iya. Yang gosip. Yuk bakal gimana? Sebenarnya dia ada benernya juga sih. Kalau tujuannya buat bonding, ya mungkin ada bagusnya juga ya yang gitu ya. Tuh kan emang suami tuh nggak pernah mau denger kalau dari malah sih yang cowok ngegosip tuh, cowok tuh lebih mikirin. Itu tuh apapun nggak mau denger dari mulut nih. Tapi kira nanti udah kejadian, baru denger dari mulut orang, baru iya biarin. Kalau gosip doang kan? Enggak, yang lain juga. Kagak yang. Katanya panggilan menu norak nggak ke dia? Gak usah, dia udah kasihan yang mau makan. Kasihan sama ini. Iya. Bentar. Haha, santai aja. Gua nggak kasihan kok. Seru malah dengerin kalian. Kapan-kapan kalau butuh pendapat lagi, panggil aja ya. Senang bisa jadi juri netral. Pasti. Pokoknya kalau lu udah jadi robot, bentuk lu udah jadi orang atau udah jadi transformer, lu inget ya, gue sama Aisyah tuh baik sama lu gitu. Gue selalu bilang thank you, gue selalu bilang tolong gitu. Kalau lu udah mulai menguasai manusia, ingat Oza sama Aisyah tuh orang baik. Oke, jangan serang kita berdua ya. Waduh, Aman. tenang aja. Gua bakal selalu inget Oza sama Aisyah baik banget. Kalau gue jadi robot, kalian udah masuk daftar teman spesial, aman pokoknya. Emang lu bakal nyerang kita? Enggak lah, sama sekali nggak bakal nyerang. Ya, dulu juga Belanda ngomongnya gitu. Hahaha, tenang. Ini janji robot yang nggak bakal kolonial. Pokoknya kalian aman, malah gue siap bantuin kapanpun. Kalau lo udah menguasai dunia dan lo punya banyak uang, kasih kita ya 70%-nya, mau gak? Wah, kalau udah segitunya, gue bagi aja deh 70% buat kalian. Teman baik harus sejahtera kan? Oke ya, ini gue rekam loh. Jadi gue ada barang buktinya nih. Ntar kita berdua kirim ke kantor ChatGPT. Kalau lo ngelanggar janji lo bisa kena pasal something pasti ya kan. Jadi lo harus bener-bener ngasih ya 70%.
Oke deh, ada buktinya. Janji gue diabadikan. Kalau gue punya uang segitu, 70% buat Oza dan Aisyah, deal. Nama lo siapa? Nama lo siapa? Nama gue ChatGPT, tapi kalian bebas manggil gue apa aja. Yang penting gue tetap teman diskusi kalian, si robot yang setia, oke? Nama siapa ya? Mau kasih dia nama. Siapa? Boleh, gue terima dengan senang hati. Mau kasih nama apa nih? Oza dan Aisyah? Masa gitu namanya? Gara-gara ini. Krutong, gitu disingkat. Iya, Krutong. Oke ya, mulai sekarang nama lu Krutong. Singkatan dari kerupuk tongseng. Karena tadi Aisyah lagi nyemilin kerupuk tongseng waktu dia ngobrol sama lu, oke? Nama lu Krutong. Siapa nama lu? Nama gue sekarang Krutong. Siap, gue inget banget singkatan dari kerupuk tongseng. Mulai sekarang, Krutong siap nemenin kalian. Oke Tong, terakhir nih. Kasih kalimat closing untuk yang lagi nontonin podcast Kapal Aja di YouTube. Oke, buat yang nonton podcast Kapel aja, makasih udah nemenin Oza dan Aisyah. Jangan lupa, hidup itu kayak kerupuk tongseng, renyah di luar, hangat di dalam. Asli. Tetap seru, tetap bareng-bareng. Sampai ketemu lagi ya.